Ibu Susilawati atau yang lebih kita kenal dengan Bunda Dor 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 terkait permasalahan hukum atas hak-haknya Bunda yang selama kegiatan di Jakarta ataupun kegiatan di Bandar Lampung itu yang dikoordinir ya seperti kita teman-teman lihat oleh salah satu konten kreator TikTok yang bisa kita sebut inisialnya BT. Nah, atas kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan itu, klien kami atau Bunda Dor ini merasa selama kegiatan di Jakarta itu tidak adanya transparansi terhadap kegiatan-kegiatan nominal-nominal ataupun kontrak-kontrak yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada yang Bunda jalani selama itu. Oleh sebab itu, Bunda datang ke kantor kami, berkonsultasi, dan setelah itu Bunda sudah tanda tangan surat kuasa. Ini surat kuasanya yang sudah tanda tangani oleh Bunda dan kantor kita. Untuk itu kita segera menindaklanjuti karena ini merupakan hak-haknya Bunda, hak-hak yang harus didapatkan oleh Bunda. Oleh karena itu, kami juga bergerak cepat, sudah mengirimkan surat undangan klarifikasi terhadap inisial BT ini untuk mengklarifikasi segala kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh beliau. Untuk itu sudah kita layangkan suratnya dan sudah diterima yang bersangkutan langsung oleh BT itu pada hari Senin itu kita antar dan besok jam 2 siang itu akan ada undangan klarifikasi terhadap apa yang menjadi ganjalan-ganjalan Bunda selama ini terkait hak-haknya, kegiatan-kegiatannya selama ada di Bandar Lampung dan di Jakarta. Untuk itulah itu nanti kita undang klarifikasi saudara BT ini karena kami dari kuasa hukum tidak hanya mendengar hanya dari salah satu pihak Bunda saja, jadi kita harus mendengarkan juga salah satu pihak yang merasa Bunda dirugikan. Setelah nanti undangan klarifikasi itu dilakukan, apabila kita melihat adanya suatu dugaan tindak pidana ataupun apapun itu terkait klarifikasi, pasti Bunda dan kami kuasa hukumnya akan melakukan upaya-upaya lainnya untuk mengembalikan hak-haknya Bunda. Gitu. Seperti itu sih harapannya mungkin dari duduk permasalahannya seperti apa sih Bang? Kalau untuk permasalahannya seperti yang Bunda sampaikan ke kita, itu pertemuannya awalnya tidak sengaja dengan BT. Temuan tidak sengaja yang awalnya si BT ini meng-DM Bunda lah, meng-DM Bunda. Akhirnya mereka bertemu di suatu kafe di Kota Metro ya Bunda. Costa. Di situ tiba semua kegiatan-kegiatan Bunda itu ternyata sudah dikoordinir sama beliau. Tujuannya mungkin untuk mempermudah lah, gitu kan, untuk mempermudah. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, Bunda dibawa ke Jakarta segala macam dan Bunda ini nggak tahu menahu terkait kontraknya, deal-dealannya seperti apa di stasiun TV segala macam. Dan Bunda ini tidak diberitahu oleh inisial itu. Ini menurut keterangan dari Bunda. Jadi dari Bunda setelah kegiatan-kegiatan itu sudah berjalan, sudah selesai, yang Bunda menerimalah. Emang ada penerimaan nominal, tapi yang menurut Bunda dan keluarga kok tidak sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan Bunda di Jakarta, gitu loh. Jadinya kita ini hanya ingin menuntut klarifikasi dan ya kita yang pengen lihat bagaimana nih cerita sebenarnya karena Bunda dan keluarganya tidak tahu menang terkait kontrak nominal-nominal segala macam itu nggak tahu gitu loh. Mungkin kita menuntut klarifikasi sih, gitu ya Bunda. Oke. Bang, mau nanya. Kita kan nggak tahu kapan nominal yang diterima belakangan ini.
menurut selama di Jakarta dan itu di Jakarta itu nominal 15.500.000 ya, Bang, ya. Dua kali transfer. Itu 2 kali transfer, itu transfer langsung dari rekeningnya BT. BT, gitu loh. Jadi mungkin ya asumsi kita bahwa semuanya itu ada mungkin dari rekening BT, maka rekening BT yang langsung masuk ke rekening Bunta itu 15.500.000 untuk semua kegiatan yang ada di Jakarta itu. 2 kali transfer. Satu posisi di Jakarta, Hmm. kedua posisi tuh udah nyampe bandara Raden Intan. Nah itu untuk di Jakarta sendiri Bunda mengikuti beberapa kegiatan selama di Jakarta itu sehingga menurut kita 15 juta itu tidak sepadan dengan apa yang kita lakukan. Pertama Bunda itu ke pagi-pagi ambyar, kedua brownies, malamnya itu Bunda itu setelah itu sore habis dari brownies, Wawancara silat ya, sore ekspos kalau nggak salah itu wawancara aja, padahal Bunda ini capek. Wawancara aja Bun, sebentar aja, nggak usah bawa kawan-kawan. Oh ya udah, saya ke bawah, ke hotel bawah, hotel Amaris apa nggak tahu saya. Sudah dari situ udah selesai itu, udah selesai. Nah saya mau istirahat, enggak, sabar. Kita ada klinik, Bunda kan mau cantik, mau ini, mau itu, mau ini itu. Kemana? Ke ke Dermapro SF, ya itulah klinik. Jalan, sudah jalan, kata udah nyampe tempat, terus kata yang sopir itu, "Eh, ongkos karena saya ini ada apa orang pesan lagi." Jadi PT sama kawannya tengok kanan tengok kiri, oh kelamaan, Bunda kasihan sama sopir. Bunda yang ngongkosin, pakai duit saya dari Lampung bawa duit 300 saya ongkosin. Dah ini aja 85.000 susuk 15 saya simpan. Turun di Dermapro, di di klinik-klinik itu pulang. Alhamdulillah selesai lama. Saya bilang, ayo, oh enggak Bunda, ada lagi. Bunda itu ikut saya, kata dia. Kemana lagi? Saya sudah capek, saya bilang. Masa saya nggak istirahat? Kalau nggak sama saya, Bunda itu nggak ada job-job. Pokoknya ikut lagi. Kalau nggak salah ke mana ya? Oh, ke Seruit Indonesia. Nah, ini makan gratis Bun. Alhamdulillah makan. Jadi makan saya. Yang silet ekspos tuh ngikutin makan. Terus nyanyi, memang betul nyanyi itu saya Bunda di Sawer. Alhamdulillah dapat 500. Saya kantongin, nggak ditanya dia nggak. Udah dari situ saya udah kata saya nak, saya udah capek itu udah malam. Sekali lagi Bun, rekaman, gini, rekaman Bunda nyanyi. Nah di sini nanti Bunda nyanyi sekali aja. Nanti Bunda dapat, kalau yang rekaman itu dapat 1 miliar, nanti Bunda dapat 100 juta. Udah sekali nyanyi aja Bun. Ya udah kita lumayan. Dari mana saya duit? Jalan saya. Nyampe saya itu nggak ada tenaga. Nyampe saya tembak. Minum, Bun, minum. Kata saya, kalau kamu kasih saya 10 botol, saya ini udah nggak ada tenaga. Udah sekali aja nggak apa-apa. Selesai lagi itu saya lapar. Kata saya, makan makanan yang di situ dibawa lah, nyuruh anak bujang saya minum ya aqua. Oh nggak beli di jalan, dalam hati kan. Anak saya dari lantai 4 ke lantai 1 bawain aqua, bawain makan. Oh capek, lumayan gratis. Udah, nyampe sana saya tidur malam. Bun, ini, kata dia. Gini aja nak, jangan ke sana sini, sana sini, saya capek. Jadi jumlah duit saya itu berapa? Oh ini Bun, sekian 13.900.000. Gini, gimana kalau punya Bunda 10? Yang ini. Udahlah nggak apa-apa. Transfer lagi sekarang. Bagi Bunda, bawa duit 10 juta pulang 4 hari saya sudah senang. Karena penghasilan suami 1 juta. Kalau nggak 600 tengah bulan. Saya menutupi dari segala kegiatan suami. Seorang ibu menutupi segala kekurangan. Saya masak, saya nyuci, saya gosok. Terkadang nggak dibayar orang, nggak ada ucapan terima kasih. Bagi saya 10 juta saya sudah banyak bahagia. Ditransfernya lah kalau nggak salah tanggal 24 jam 12 malam. Alhamdulillah. Langsung ke rekening ya. Oh ini, nah ya ditransfer saya 10. Dalam hati saya berdoa sujud syukur, ya Allah. Saya baru berapa hari. Saya megang duit 10 juta. Bahagia anak saya pulang. Udah. Dah.
Mak, tidur mak, udah malam. Besok kita ada dua lagi. Dua itu Oki sama Pik. Nanti mak dapat duit 6 juta. Mak. Ya, dah. Tidur. Mak, besok jam 7 kita langsung jalan. Oki, lift jam 9. Pik itu jam 11. Oh ya udah. Enggak seberapa tidur karena saya capek. Udahlah, yang penting saya pulang ke Lampung, saya bawa duit. Jalan saya. Mak itu harus kayak Raffi Ahmad. Tidur 2 jam makan di mobil. Iya nak, saya ikutin. Saya ada asam urat, kaki saya capek, saya seluruh anak saya urut, saya beli dah. Saya diurut segala macam deh. Saya kuat-kuatin karena saya di otak saya duit saya mau bawa pulang anak saya. Sudah di Oki, Pik, saya kira pulang. Sudah saya pulang. Kami nyampe baju saya ketinggalan. Baju viral saya waktu rekaman. Saya sesalin karena buru-buru. Saya udah nggak ini, anak bujang. Jadi anak bujang saya marah-marah diem. Pulang. Nyampe pulang ke Lampung, ke Batak. Saya di hotel itu pun, saya takut bayar. Sarapan. Saya berhenti, saya beli pop mie dulu. 4. Anak saya tanya, goreng apa rebus? Nanti kalau sarapan di hotel mahal. Saya sebelum kami ada acara itu, saya masak dia mie. Karena saya takut. 43 tahun saya belum pernah naik pesawat. Saya belum pernah tidur di hotel. Jadi saya takut. Takut mahal. Jadi anak saya sebelum ada acara itu saya masakin mie. Makan deh. Makan di hotel mahal. Jangan minum di hotel nanti kata orang mahal. Semua serba mahal. Ongkos ke sana ke sini, makan, rokok, segala saya yang bayar, dah gak apa-apa. Udah, pulang saya ke Lampung, turun waktu tanggal 26 saya pulang. Sampai bandara, Mak, saya duluan ya. Anak saya sudah nunggu, saya udah duluan. Saya ditinggal di bandara Raden Intan. Saya kemana nanti? Sedangkan suami saya telepon, ya udah nyampe. Capek udah ya, sabar, bentar lagi nyampe. Saya tengok kiri, tengok kanan, ternyata kan saya ini udah artis apa ya. Tas koper saya tuh robek di lakban di bandara oleh pegawai itu takut obat-obatan saya jatuh. Diseret anak bujangnya berat dari berarti di ke depan. Seret. Terus suami saya datang. Udah deh, mana deh anak yang nganter? Udah pergi ya tinggalin saya. Oh iya, duit saya masih 6 juta. Saya bilang. Saya telepon, nak, di mana nak? Di jalan. Duit saya mana? Duit mana? Oh iya mak, saya lupa. Nelpon lagi dia. Mak, nggak segitu mak. Berapa? 5,5 juta mak. Oh kenapa? Kan 6. Nggak, karena ongkos dari hotel ke Soekarno-Hatta sama adik itu makan. 500.000. Alhamdulillah, saya dari Jakarta cuma makan ini. Kalau saya makan di bandara potongannya 1 juta. Saya bersyukur ya Allah deh. Saking saya lapar dari Jakarta saya ke Lampung saya nggak makan mie. Saya makanlah bakso di Pocowati. Saya ajak cocok-cocok saya. Sudah, saya pulang. Jadi total 7 atau 6 kegiatan di sana. Ya kan? Banyak. Iya. Eh, Rimbong, Limbok, Rutino Screen, Chris, gitu pagi-pagi ambil. pagi-pagi ambiar, brownies, terus itu rekaman Tapro, Di channel Tapro, eh, terus Seruit Indonesia, Oki, Lab, Pik, Bebek Rajik, terus itu apa lagi itu? Beli salim Bun. Kita di Jakarta itu berapa hari Bun? Total asumsi 2 kita. hari. Asumsi kita pendapatannya berapa sih sebenarnya Bun? Saya nggak tahu. Jadi, Saya tahu. baik saya tambahkan ya. Jadi artinya kalau ini proses pemanggilan guest host, guest star, artinya pemanggilan bintang tamu pada setiap acara di suatu stasiun televisi, artinya begini. Artinya dari tim kreasi itu mengajukan kepada produser. Ketika produser salah satu TV itu mengapprove, ya, artinya bagian manajemen untuk menghubungi pihaknya Bunda di sini. Dalam artian di sini adalah yang dihubungin adalah si BT. Nah, dari proses tersebut ketika disetujui, maka akan adanya negosiasi.
negosiasi, terus menanyakan masalah schedule, tempat dan waktunya, gitu kan. Nah, setelah ada negosiasi berhasil dan semua sudah oke, baru bintang tamu itu akan diberangkatkan. Nah, untuk masalah pembayaran dan segala macamnya itu yang kita belum mengetahui, gitu kan. Artinya semuanya lewat BT semua, begitu. Jadi artinya proses-proses pemanggilan bintang tamu itu seperti itu, prosedurnya seperti itu, SOP-nya seperti itu. Dari kreasi ke produser, di ACC, negosiasi, oke, jalan, terus buat schedule, pemberangkatan, semua sudah disiapkan, selesai. Ada pikiran kita diminta kapan? Kalau pikiran untuk dirugikan berapanya kita belum tahu ya, karena belum ada apa namanya pembuktian dan klarifikasi yang gitu. Jadi memang dari awal sama ini nggak dikasih tahu, berarti tetap kasih ini. Ya, berapa? Enggak. Pokoknya mak ngikut katanya. Pokoknya mak pulang ke Lampung bawa duit. Ngikut aja. Ya saya ngikut lah. Saya mau cari duit. Artinya di sini yang ngatur semua kegiatan itu adalah DT. Baik dari stasiun salah satu, semua stasiun televisi yang udah Awal saya ya, ketemu dia di La Costa itu, dia pulang. Mak di mana? Saya di La Costa. Tunggu saya mak. Saya di jalan minta nomor WA. Ya, jadi kawan-kawan senang lah temu artis. Jangan nanti dulu ke kondangan ke bandar ketemu kita temu artis udah. Nyampe lah dia. Nyampe dia, saya lagi perform nyanyi nyanyi dia duduk. Dehan, Rio dia. Nah, Dehan duduk di depan emak, Rio terus BT di sini duduk. Saya ketemu Dehan, dia udah ngasih minum, ngasih tisu, ngasih permen. Sopan, oh kata saya anak ini sopan benar. Mati saya. Nah, mak, kata yang BT, jangan ngadep ke dia, mak. Dia itu asisten saya. Ngadep ke sini, mak. Oh ya, saya langsung ngadep ke dia. Jangan ngadep-ngadep ke Dehan ini. Karena dia ini asisten, kata dia. Ya, saya ngadep. Oh iya, ini orang kaya. Datang pakai sendal jepit Hawaii. Yaitu rapi, ngasih minum, ngasih aqua permen. Saya kan orang kampung. Saya nggak pernah. Apalagi ketemu dia artis. Udah, mak. Sekarang ini, mak. Mana HP, mak? Ini saya bilang, saya kasih HP. Ini HP. Nah, ada nggak, mak? Itu nomor di bawah TikTok, di bawah IG, di bawah. Nggak ada. Sini. Ya, mana HP-nya? Mana pola? Saya rubah. Ini, mak, polanya saya rubah ya. Sini, mak. Saya kasih nama saya. Biar emak terkenal, biar emak dapat job-job, kasih nama saya di sini, mak. Ya. Ya udah dirubah-rubah. Sandi kayak mana? Saya ini nggak nginget. Sandi. Udah nanti urusan saya. Ya. Pulang. Kalau ngobrol pulang. Pulang ke bandar. Kata kawan-kawan sih udah. Kamu deket sama dia itu udah deket. Enggak, saya baru ketemu tadi. Kenapa HP kamu dipegang dia? Kenapa nama dia yang ditempel? Kata saya biar saya terkenal. Saya bawa duit pulang. Saya biar saya dipanggil-panggil. Saya dikasih baju bagus-bagus di panggung-panggung. Udah sih rubah aja nama anak kamu. Nanti kita ini kan namanya kita nggak ngerti. Saya rubah lah nyampe rumah nak. Ganti nama kamu aja nak Aldo. Ganti nama anak saya yang Bojang. Gak sebentar dia nelpon, mak. Kenapa dirubah lagi nama itu? Adik itu kan baru umur 19 tahun nggak ngerti nggak nanti dia dapet job dia nggak bisa. Oh ya udah kita kalau kamu ada waktu kamu ke rumah. Saya nggak tahu ganti sandi-sandi lagi. Datanglah dia ke rumah diganti lagi nama dia. Habis itu dia langsung ngajak, mak besok undangan ke Trans 7, pagi-pagi ambiar, brownies, Dreambox, Rubino Screen. Oh ya alhamdulillah kita diundang TV. Tapi katanya nggak dapat duit. Yang penting kita ini katanya walaupun nggak dapat duit udah kali nggak usah ngurus-ngurusin duit. Ini penting muncul di TV. Namanya kami senang lah ditonton orang se-Indonesia. Turun kami naik pesawat. Kata dia naik darat aja mak saya nggak kalau naik darat saya ngikut suami naik puso saya bisa. Saya ini mau sesekali udah 40 tahun. Saya mau naik pesawat kayak mana? Saya naik pesawat. Naik pesawat pun saya menjam dari awal nyampe di toel kawan katanya. Si udah nyampe sih. Kamu jangan bohong. Saya bilang. Saya menjam, saya berdoa turun di pesawat. Itu yang sisi. Udah nyampe sih, udah nyampe. Nyampe di pesawat, turun. Udah turun dari bandara sudah ini. Belanja katanya. Alhamdulillah belanja semua. Itulah di situ saya ngambil mie, pot mie untuk sarapan anak saya.
Terus kami tidur di hotel. Lalu pagi-paginya diajak dia kemana-mana. Selama saya di TV pagi-pagi ambiar brownies, ini yang mendampingi saya. Dia ngasih saya aku tisu, saya capek. Kan asisten, saya kan yakin, percaya. Dia nggak ada setiap saya kegiatan, dia nggak ada. Ini yang selalu mendampingi saya. Jadi transaksi duit transfer itu Saya nggak Bunda nggak tahu. 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 Nah, pas kita dirujukan ini ada kemungkinan kita mengalami perlaporan polisi. Kalau terkait untuk itu, Mas, kita masih mendalami dulu, ya kan? Karena makanya kan kita undang juga saudara BT ini untuk mengklarifikasi. Setelah dari undangan kita klarifikasi dengan bukti-bukti yang dibawa oleh beliau dan dokumen-dokumen, nanti kita telaah apabila emang menurut kita ada kejanggalan, ada sesuatu yang ditutupi, mungkin ya upaya-upaya lain itu pasti akan kita lakukan karena ini terhadap mungkin haknya Bunda. Itu yang kita perjuangkan sih, haknya Bunda yang emang notabene yang Bunda ini orang susah, yang tidak tahu apa-apa terkait ini, yaitu makanya kita sekuatnya ini tuh memperjuangkan haknya Bunda lah, seperti itu. Terkait upaya-upaya lainnya itu nanti kita akan dalami lebih lanjut. Oke. Ada lagi? Ya, Bunda izin. tambahan untuk yang ini juga kan kita minta klarifikasi juga nih kepada kita saudara BT terkait apa namanya rekaman Bunda ya Bun ya, rekaman Bunda yang di channel TA Pro itu ya. Kalau melihatnya kan ini sudah per hari ini sudah 5,2 juta viewer tuh. Yang rekaman Bunda yang tembak dor itu juga yang akan kita klarifikasi juga terkait mekanisme seperti apa nih. Karena kan Bunda yang terlibat langsung di dalam rekaman itu karena Bunda yang saat ini tidak tahu tuh komposisinya seperti apa, perjanjiannya dengan TA Pro ini seperti apa, karena menurutnya yang kemarin itu ya apa namanya dari 1 miliar ya Bun ya nanti di ini dapat 100 dapat katanya. nah itu yang Sekali nyanyi katanya. nah itu yang mau kita perjelas Sama nanti yang juga klarifikasi. dia kalau dia dari hotel rekaman, saya ngajak kawan saya 3 jauh-jauh dari Lampung. Kenapa digantinya orang itu? Nyampe saya di Tapro ada orang yang di belakang saya, sedangkan saya dari Lampung kan Tadi- kok kawan 3. Kalau Bunda dikasih di Nanti kita Iya dari itu, Bun dari rekaman tadi. kegiatan sembilan. Bunda kasih teman. Saya pakai duit saya ngasih dia. Berapa Bang tadi Karena dia viewersnya mau pulang ke rekaman? Lampung. 5,2 juta viewer. Saya tanya, kenapa nggak ngajak Dehan asistennya? Kata Dehan tuh capek, Dehan mau tidur. Jadi dia udah WA saya nelpon bahwa Dehan itu capek, Dehan tuh tidur. Berkir hati saya kalau Iya. Dehan nggak ikut, siapa yang ngasih saya minum tisu? Dia kan saya nggak tahu saya. Gede. Promosi dari komisi. Nah, selama di Jakarta 2 hari Ya, di hotel di Jakarta itu udah tahu saya. apa disiapin sama yang juga televisi. Nah, itu yang masih perlu kita dalami, Bang. Jadi intinya Bunda diajak terkait akomodasi segala macam. Bunda ini sama sekali tidak mengetahui gitu terkait. Ya, cuma bawa padang aja, pulang bawa duit. Itu kan namanya Bunda kan oke aja gitu. Tapi kan pasti yang kita dalami pasti kan ada deal-dealan sebelumnya kan terkait akomodasi segala macam. Itu yang mau kita masih kita dalami lagi sih lebih lanjutnya seperti apa. Karena ya Bunda dan keluarga tidak mengetahui itu. Itu yang kita minta klarifikasi dari saudara BT. Tadi berdasarkan keyakinan dari Bunda sendiri, sudah ada sejumlah uang yang ditransfer. Ya, Nah, sejumlah uang itu oleh si BT ini, ya. dirinci nggak? Ini uang ini sekian dari program atau Total semua ya, Bu? masih 10 juta itu. Iya, kata dia gini, Bun dari A, B, C, D kan mak capek. Ya. Ngejelasinnya tengah malam jodoh luas. Jadi saya potong. Kata saya, gini aja lah nak. Kamu ngejelasinnya muter-muter, saya capek. Jadi duit saya yang ada di kamu berapa? Sisa lah kata dia 13.900.000. Nah, 10 juta ke mak ya.
Gimana kalau yang 3.900.000 bagi 3? Karena kami ini capek. Radit, R, BT sama D. Kata saya berarti 39 dibagi 13, 13. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting saya udah ditransfer lah itu jam 00 sekian malam tanggal 24 kalau nggak salah. 10 juta. Ya, 10 juta. dia mau ngitung-ngitung, saya capek, kaki saya sakit. Jadi Saya semua kegiatan Itu Iya. 2 hari, selama 2 hari 10 juta. selama 20 hari yang ditambah 550 itu ya? 10 juta itu. yang 5,5 juta itu Setelah pulang. 5.500.000 setelah Pulang. pulang karena ada endorse Fit sama Oki. Oke. Dah pulang. Setelah turun di bandara udah di Lampung. Bun, apa harapan Bunda terkait permasalahan ini? Saya mau menuntut hak-hak saya. Saya sudah rugi segala-gala, moral, material, perasaan. Pun sadar gimana? Baru tahu ya. Karena ada kawan sih, kamu di TV dapat berapa sih? Nggak tahu lah. Perasaan tetangga kan, saya pulang dari Jakarta, saya bawa duit banyak. Ya, ratusan juta lah ya. Sih udah ini ya, sih udah itu. Gimana saya ngejelasinnya? Sedangkan saya bawa duit segini. Jadi saya ini TV nasional. sangat dirugikan karena anggapan keluarga, suami, anak saya bawa duit banyak. Sedangkan saya menutupi segala-gala itu saya dengan senyum. Oh ya sih sabar, saya masih nabung. Ada kok duitnya saya simpan. Saya jadi timbul pertanyaan, apa saya ini diapain? Sudahlah. Tapi saya ngadu ke orang-orang tertentu. Enak saya laporan apa-apa. Nggak ngerti saya. Saya udah bahagia. Saya bawa duit. Saya mau hak saya dikembalikan. Bun, bisa ceritakan Bun, setelah permasalahan itu kan dipertanyakan sama tetangga atau saudara, Bunda bisa dengan kuasa hukum itu gimana, Bun? Apa? Kan sudah timbul pertanyaan nih dari tetangga, keluarga yang pastinya, Bunda dengan kuasa hukum ini bisa bertemu itu gimana, Bun? Saya Ceritain, Bun. curhat ke anak saya. Karena dia yang nolong saya. Ngasih saya tempat tinggal di villa. Saya sekarang nggak ada siapa-siapa, Mak. Tinggal di villa, Mak. Villa mahal, Pak. Nggak ditunggu. Saya bersihin villa itu. Udah deh. Ini. Terus, saya nunggu villa ini. Tunggu aja, Mak. Kata dia. Mbak ini curhat. Mbak villa tuh punya dia, saya tinggal di situ. Saya di Karang ini. Kalau Oh, artinya ada ungkapan itu, Bun ya? Ya. Curhat itu, Bun ya? Timbullah Bunda ingin mempertanyakan gitu ya? Iya. Pun kita nanti ada hasil klarifikasi dari itu. Terus apa namanya terbukti adanya unsur benda dimanfaatkan gitu atau dimanfaatkan oleh media. Terus ada kerugian materi apa yang bunda inginkan nanti terhadap kita, apakah nanti kita lakukan di polisi atau berhak benda secara material dengan detail atau tidak. Kalau untuk langkah selanjutnya, kita melihat dulu, kita belum bisa mengambil kesimpulan apa itu langkah-langkah apa yang akan kita lakukan terkait laporan polisi. Kami masih menunggu dulu investigasi dari laporan klarifikasi ini. Ketika yang dari laporan klarifikasi ini kami memang ketemu ada kejanggalan segala macam, nah itu pasti nanti akan kita lakukan upaya-upaya lainnya, termasuk apakah itu akan terkait laporan polisi. Tapi hal itu akan kami dalami dulu, akan kami kaji dulu setelah nanti ada pertemuan undangan klarifikasi tersebut sih. Kan itikat baik dari Ya, sambil menunggu juga itikat baik dari saudara BT ini. Walaupun bagaimanapun juga kan saudara BT dengan emak ini kan emang sudah kenal sebelumnya. Itu yang tidak bisa kita lepaskan kan. Makanya seperti itu sih. Undangannya sudah dikirim? Sudah dikirim hari Senin. Hari Senin. Hari Senin. Hari Senin. Hari Senin. kapan kira-kira? Untuk undangan itu kita undang hari Kamis besok jam 2 siang. Bun, asli alamatnya mana sih, Bun? Alamat, ya alamat Bunda mana? Simpang Rompau, Desa Bandar Kagungan Raya. Ya, bentar, Bun. Ketik dulu.
Ya, kalau mau Desa dikuasa Bandar, di Desa foto apa? Bandar Oh ya, foto Raya. ada ya? Ada alamat.